Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, api membakar 4 hektar lahan Kawah Wadon, Gunung Gede Pangrango. Sementara di Jawa Timur, 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, kita kembali terhubung dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Satrio Nurseno. Selamat sore, Pak Satrio, bisa mendengar suara saya? Selamat sore, Mbak Diandra. Baik. Pak Satrio, bisa digambarkan kembali bagaimana kondisi kebakaran lahan di sana? Apakah terpantau masih ada titik api yang menyala? Ya, dari lokasi saya di Jemplang ini masih terpantau titik api di area Dingklek Pasuruan, Mbak. Kepulan asap masih cukup lumayan besar, jadi masih terpantau satu titik yang agak besar di sini. Baik, bisa dikonfirmasi Pak, berapa luasan yang terbakar maupun yang terdampak saat ini? Estimasi untuk luasan keseluruhan terdampak 520 hektar, untuk area terbakar sekitar 200-an hektar. Masih kita update lagi untuk laporan selanjutnya, Mbak. Baik, berarti 520 hektar yang terdampak dan 200 hektar yang terbakar. Sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan, Pak? Pemadaman dilakukan dengan metode apa saja, kah? Untuk pemadaman, tim gabungan petugas dari BNPB, BPBD Jatim, TNBDS, TNI Polri, relawan, dan seluruh petugas yang dilibatkan sudah berupaya. Kita membagi 2 metode melalui seru darat dan seru udara. Terlibat 200 lebih personil untuk bisa mengakses di seru darat untuk mendukung dan mensupport pemadaman di darat. Kemudian untuk seru udara, hari ini kita optimalkan 3 unit heli waterbombing dengan kapasitas 2 unitnya yang 1.000 liter, kemudian 1 unit 4.000 liter. Alhamdulillah hari ini sudah 42 rit yang sudah kita
drop kan untuk di area Bromo sekitar 108.000 liter air sudah kita drop untuk proses pemadaman hingga sore hari ini, Mbak. Baik, lantas kendala apa Pak yang menyulitkan pemadaman hingga hari ke-7 ini? Kesulitan tentunya area dan cuaca ya. Area ini kita kalau di area-area terjal seperti di B29 Penanjakan, kemudian di Jantur ini kita dari personel darat tidak bisa menjangkau. Kemudian dari cuaca itu juga menghambat area dari waterbombing untuk bisa mengakses untuk pelaksanaan waterbombing. Dan yang terakhir adalah sumber air yang cukup jauh untuk bisa mensupport teman-teman yang seluruh darat untuk mensupport air. Demikian, Pak. Baik, untuk mengambil air ini dari mana saja Kak, Pak? Untuk pengambilan air dari Ranupani, Mbak, dari Ranupani juga dari area Probolinggo, Cemoro Lawang, dan Jemplang ini kita mengakses dari 3 lokasi sementara ini. Untuk di Ranupani untuk water supply-nya waterbombing, kemudian untuk tangki di Jemplang sama di Cemoro Lawang, Mbak. Itu jauh dari lokasi pengambilan ke tempat yang sulit dijangkau. Ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Untuk water supply seluruh darat untuk ambil di Cemoro Lawang dan di Jemplang paling tidak kita membutuhkan 1 jam untuk bisa akses bolak-balik untuk support air, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Satrio sudah bergabung dengan iNews Sore hari ini, Bapak. Semoga dapat segera padam karhutla di sana. Salam sehat selalu. Amin, Bapak tetap berhati-hati. Siap, makasih. Pemirsa, kebakaran juga melanda lahan gambut di Muaro Jambi. Peristiwa ini menambah total lahan gambut terbakar menjadi 50 hektar. Kebakaran lahan gambut melanda Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Melalui pantauan udara, kepulan asap tebal masih terlihat. Kobaran api terus meluas dan sulit dipadamkan oleh petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Jambi. Api yang terus menyala menambah jumlah kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah lahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat peduli api terus berjibaku melakukan pemadaman di lokasi lahan gambut terbakar. Saat ini total kebakaran lahan gambut yang terbakar sejak beberapa hari telah mencapai 50 hektar lebih dan polisi tengah melakukan penyelidikan atas kebakaran lahan gambut ini. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan penyelidikan terbakarnya lahan gambut dan akan memasang garis polisi di lahan yang terbakar. Kendalanya yang pertama hari ini adalah air, yang kedua anginnya kencang. Ya kan? Lahan perorangan atau? Kalau ini ada kelompok, ada perorangan. Baru kita lakukan penyelidikan berkaitan asal mula api, pemilik lahan, itu yang akan kita lakukan. Untuk tindak lanjutnya ada rencana penyegelan? Ya, nanti penyidik mau memasang ini apa? Polis lain sama pelang dalam pengawasan dalam penyidikan. Ya. Polisian Polda Jambi menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan saat musim kemarau. Dan jika terbukti membakar lahan akan terancam hukuman pidana.